Cari jodoh itu juga harus pakai ilmu, ora oleh ngawur itu. Karena seumur hidup, apalagi dirasakan secara langsung seumur hidup, dan umumnya wanita, umumnya perempuan itu biasanya itu inferior atau di bawah dominan laki-laki. Nah, itu nek ora selektif milih, tidak selektif memilihnya, nanti di bawah dominan, di bawah dominasi orang yang tidak tepat, ya itu merepotkan dalam hidupnya. Makanya pakai ilmu. Karena tak angen-angen habis lebaran kuwi kemungkinan maca Ihya Ulumuddin bab apa iku jenenge? Bab pernikahan. Yang sudah nikah, nikah wis ben tambah ketotole dalam berkeluarga. Kan karena pernikahan itu butuh banyak problem, yo dhewe kudu apa iku istilahnya menatanya. Nah, si cewek-cewek utawa si cowok-cowok sing ki arep nikah iku ben ngerti ngono lho. Bismillahirrahmanirrahim. Wasabi'u wal ishrun, halaman 40. Wasabi'u wal ishrun utawi cabang keimanan kang kaping 17 iku ta'allumul ilmi, belajar ilmu, wa ta'limuhu lan mulang ing ilmu. Cabang keimanan yang ke 27 adalah belajar mengajar. Nah, belajar mengajar itu cabang keilmuan. Cabang keimanan. Padahal iman itu harus dibawa sampai meninggal. Berarti belajar dan mengajar itu tidak mempunyai batas waktu sehingga sampai orang itu meninggal atau tidak bisa melakukannya. Kalau di Lirboyo itu terkenal Torekoh, kan ono Torekoh Naksabandi, ono Torekoh Qadiriyah, ono Torekoh Syadziliyah dan yang lain sebagainya. Nah, kalau di Lirboyo itu terkenal Thariqatut Ta'lim wa Ta'allum, yaitu dalam pendekatan diri kepada Allah itu memilih jalan, yaitu jalan belajar dan mengajar. Padahal kalau tidak belajar ya mengajar. Filosofinya kalau yang disampaikan oleh Simbah Ki Haji Abdul Karim, pendiri Lirboyo dan para masyayikh Lirboyo itu santri kalau pulang harus santri nek mulih kudu ngedep dampar. Nah, saya kan wis ngedep dampar, wis gugur. Dan ini menjadi ibadah atau cabang keimanan yang sangat strategis karena akan mengalahkan sholat malam, akan mengalahkan Lailatul Qadar. Apa itu nama Lailatul Qadar? Akan mengalahkan sholat tarawih, sholat witir, sholat tahajud, akan mengalahkan berbagai ibadah sunnah. Karena saking pentingnya belajar. Al ilmu utawi ilmu iku ra'sul amali, dadi pokoke amal. Fala yasihu mongko ora sah apa amalun amal bidunihi kelawan tanpa ilmu. Ilmu itu adalah modal utama orang untuk beramal. Kita sholat, modalnya adalah ilmu tentang sholat. Kita zakat, modalnya adalah ilmu tentang zakat. Sholat ya, zakat itu ada dua dimensi sosial, yaitu membantu terhadap sesama, kemudian dimensi spiritual, yaitu beribadah langsung kepada Gusti Allah. Sebenarnya zakat itu nggak usah pakai aturan, sepenting zakat kita sampai kepada fakir miskin dan semisalnya, dan para mustahik zakat yang lain, orang-orang yang berhak menerima zakat, itu kan beres. Karena kan sih penting wis sampai kan, zakatnya sudah sampai, bantuan kita sudah sampai kepada sasaran secara tepat. Tapi itu mencederai satu sisi, yaitu kalau tidak sesuai prosedur, tidak sesuai aturan-aturannya, berarti melakukan zakat tanpa ilmu akhirnya bisa tidak sah. Meskipun wis mengeluarkan, karena tanpa ilmu maka nanti tidak sah. Contoh sederhana, kita zakat, yang paling kita lakukan adalah zakat fitrah. Kemudian kita berikan kepada orang yang kaya, sah ora? Ora kan? Ora. Begitu juga yang perempuan, puasa itu
wajib puasa Ramadan. Tapi nek tanpa ilmu le puasa ngawur nanti juga tidak akan jadi ibadah. Contohnya puasa ngawur dalam kondisi orang sedang haid kemudian saking semangatnya poso akhirnya tetap poso. Itu kan sederhana kan? Nah, itu semuanya harus pakai ilmu. Termasuk nanti yang perempuan-perempuan cari jodoh itu juga harus pakai ilmu, orang oleh ngawur itu. Karena seumur hidup apalagi dirasakan secara langsung seumur hidup, dan umumnya wanita, umumnya perempuan itu biasanya itu inferior atau di bawah dominan laki-laki. Nah, itu nek ora selektif milih, tidak selektif memilihnya, nanti di bawah dominan, di bawah dominasi orang yang tidak tepat. Ya itu merepotkan dalam hidupnya. Makanya pakai ilmu. Karena tak angen-angen habis lebaran kuwi kemungkinan maca Ihya Ulumuddin bab apa iku jenenge? Bab pernikahan. Yang sudah nikah, sik nikah wis ben tambah ketotole dalam berkeluarga. Kan karena pernikahan ini butuh banyak problem, yo dhewe kudu apa iku istilahnya menatanya. Nah, si cewek-cewek utawa si cowok-cowok si ki arep nikah iku ben ngerti ngono lho. Ora asal mlayu ngetan ning siombo nikah. Nauzubillah min dzalik. Nah, itu ben. Lah kalau minimal ada bekalnya ilmu itu kan, kita bisa lebih menata keluarga kita. Saya ingat ketika dulu mau nikah itu sama guru saya pamit mau pulang mau apa di pondok nikah. Loh, bener toh nikah toh? Guru saya itu lebih tua jauhan itu belum nikah, tak pamiti nikah. Wis geleng-geleng. Ya udah aku gak iso nganyangoni apa-apa ha. Tapi kitab Fathul Mu'in I'anatul Thalibin dibaca sebelum kamu lamaran, sebelum kamu nikah dan yang lain sebagainya. Oh nggih. Akhirnya saya baca. Setelah itu selesai, karena nganten anyar kan ya benar nikah. Setelah nikah itu sempat membaca kitab Ihya Ulumuddin, diantaranya bab nikah, ya untuk menata. Itu dapat ya isik nganten anyar. Mari ngono, mari wis dadi nganten rada lawas wis lali. Wis enggak dibaca lagi. Ya ini kesalahan. Padahal untuk kita menjadi, sering tak sampaikan, untuk menjadi seorang ahli dalam berbagai bidang, ahli kimia, ahli ekonomi, ahli teknologi dan yang lain sebagainya, banyak sekolahnya. Tapi untuk menjadi suami yang baik, menjadi ayah yang baik, menjadi istri yang baik, menjadi ibu yang baik, itu tidak ditemukan. Ono to? Sekolah sarjana SS sarjana suami atau SI sarjana istri kan ada, SA sarjana ayah, SI sarjana ibu kan enggak ada. Apa meneh magister wis enggak ono pisan. Enggak ada. Nah, itu perlu angen-angenku kok ngobrol-ngobrol dengan 1-2 orang, kemudian beberapa teman yang biasa tak ajak rembukan tentang ngaji online, kira-kira itu ngajinya Ihya Ulumuddin khusus bab pernikahan. Khusus bab pernikahan. Wah, itu gak ngerti. Wa huwa utawi amal iku samratul ilmi dadi, buah ilmu. Amal itulah nanti yang akan menjadi buahnya ilmu. Karena orang berilmu akhirnya dia mengamalkan sesuatu sesuai keilmuannya. Namun ya demikian falayan fa'u mongko orang manfaat apa ilmu bila amalin kelawan tanpa amal. Sebaliknya ilmu tanpa amal itu juga tidak akan bermanfaat. Kita mempunyai banyak ilmu tapi tidak diamalkan, itu juga tidak bermanfaat. Makanya konteks kita sudah berkeluarga atau konteks kita di kampung, banyak kegiatan yang lain selain ngaji, ilmu yang sedikit-sedikit itu loh, mulai kita angen-angen, kemudian kita latih 1 kali, 2 kali, 3 kali untuk diamalkan. Paling berat itu amal itu kalau saya paling berat itu diantaranya adalah as-sakha, kon dermawan ini loh Pak Raub. Nah, nih, kayak kemarin apa termasuk kejahatan adalah ada orang minta tolong, kita mampu menolong, kita tidak menolongnya.
Iku ya berat iku. Ilmu sosial semacam itu. Famin dzalika, mongko iku setengah saking kaunul ilmi rasul amal, dan termasuk dari bagian ilmu itu merupakan modal pokok seseorang beramal. Famin dzalika mongko krana ngono kuwi. Mongko krana mengkono al ilmu rasul amal. Karena ana apa al istighalu ketungkul utawa menyibukkan diri bil ilmi kelawan ilmu iku afdhala luweh utawa min sholatin nafilati tinimbang saking salat nafilah. Karena ilmu itu merupakan modalnya amal, maka ya menyibukkan diri dengan ilmu lebih utama daripada sholat sunat. Padahal sholat sunat itu jelas, ya ada bacaan Qur'annya, ya ada takbirnya, ada subhanallahnya, bahkan ada sujudnya kan ya. Sujud itu kan sesuatu yang paling berat dilakukan manusia untuk tunduk terhadap pihak lain. Iku dilakukan sujud itu. Ngono itu lebih utama menyibukkan diri dengan ilmu. Karena ya perjuangan ulama sejak dulu, sejak zaman Kanjeng Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, sahabat sampai ulama-ulama di Indonesia itu semuanya perjuangannya basisnya adalah ilmu. Dikatakan oleh Hadratus Syekh Haji Hasyim Asy'ari pendiri Nahdlatul Ulama bahwa la khaira fi ummatin idza kana abna'uha juhala. Tidak akan ada sebuah bangsa, tidak akan ada kebaikan kemajuan dalam sebuah bangsa ketika generasi bangsanya itu adalah juhala, orang-orang yang tidak berilmu. Wala tasluhul ummah illa bil ilmi, dan umat itu tidak akan bisa maju, tidak akan baik kecuali berdasarkan ilmu pengetahuan. Ya, ilmu pengetahuan apa saja? Ilmu pengetahuan yang sifatnya teknis untuk peradaban, kemajuan, teknologi dan yang lain sebagainya, maupun ilmu pengetahuan untuk membangun jiwa. Wa afdaluhu utawi luweh utama-utamane ilmu iku usuluddin. Ilmu pokoke agama utawa ilmu tauhid. Kalau kita sudah belajar, ada sebagian yang belajar akidatul awam seperti Ghafar yang sekarang tidak masuk. Itu belajarnya akidatul awam. Itu berkaitan dengan kita mengenal Gusti Allah itu seperti apa, kita mengenal Nabi itu seperti apa, dan seterusnya, serta sifat-sifatnya. Itu paling utama itu. Kemudian kalau yang ngaji Sulam Taufik di awal-awal juga dikenalkan. Fat tafsiru nuli ilmu tafsir, fal hadisu nuli ilmu hadis, fa usulul fikhi nuli ilmu fikih, tsummal fikhu nuli ilmu fikih, setelah usul fikih kemudian ilmu fikih, fal alatu nuli ilmu piro-piro ilmu alat. Ilmu alat kita sudah mengenal, yang ngaji ba'da Isya itu tahu ngaji apa? Kitab Jurumiyah. Sekalian Mbak Nisa. Kitab Jurumiyah. Lali kitab Jurumiyah. Nah, tapi meskipun kitab Jurumiyah dan semisalnya ilmu-ilmu yang sifatnya pengantar itu sifatnya itu secara keutamaan itu paling belakang disebutkan di belakang di sini, tapi justru cara belajarnya harus yang pertama kali itu untuk bisa merambah ilmu-ilmu yang lain. Nah, Imam Asy-Syafi'i dan para murid-muridnya Ashabus Syafi'i, ulama-ulama mazhab Syafi'i, mengajukan 3 argumentasi kenapa ilmu itu lebih utama daripada ibadah sunnah. Pertama, li'annal istighol bil ilmi fardu kifayatin fahuwa afdalu minan nafli. Alasan pertama, menyibukkan diri dengan ilmu itu hukumnya adalah fardu kifayah, bahkan nanti bisa fardu wajib dalam bagian atau konteks tertentu. Maka yang namanya fardu pasti lebih unggul daripada sekedar sunnah. Kemudian yang kedua, wali'annahu musahihul lisholat wa ghairiha minal ibadat. Ibadah apapun itu untuk benarnya pasti harus melalui jalur ilmu. Kemudian yang terakhir, wali'anna naf'ahu muta'addin ilan nas, yaitu kemanfaatan atau nilai positif ilmu itu
pasti bermanfaat bagi orang luas. Kita ibadah, ya paling manfaatnya kembali kepada kita yang soleh. Tapi kalau kita itu mempunyai ilmu, kemudian bisa kita kembangkan untuk diri kita, keluarga kita terkecil, kemudian orang-orang terdekat kita, dan orang-orang lain yang membutuhkan, maka itu kan akan membawa kemanfaatan yang sangat luas. Saya itu pernah ngaji, ngaji lumayan. Ngaji sekarang 1, 2, 3, 4, 5, 6 orang 7. Kemudian di awal-awal itu cah 16, cah piro. Nah, itu lumayan. Saya itu pernah ngajar 4 tahun hanya 1 orang. Nggak tahu. Ngajar 4 tahun hanya satu orang. Dia S1 waktu itu, sampai dia selesai S2. Ngaji setiap hari, sambil ngobrol, sambil ngopi, guyon-guyon, dan yang lain sebagainya. Nah, suatu saat dia cerita, meskipun ngajinya itu cuma 1 orang, ya, dia membuka. Ternyata setelah dia itu ngaji dengan saya hampir 4 tahunan itu, gini Mas, sekarang itu orang rumah itu kalau ada apa-apa masalah agama tanyanya kepada saya. Berarti keluarga, ayah, ibu, adik, pak de, dan yang lain sebagainya itu kalau gitu nih, kalau masalah agama pasti tanya dia. Nah, ngaji ini cuma sama saya cuma 1 orang 1 tahun. 4 tahun cuma 1 orang. Nah itu ternyata apa? Ternyata manfaatnya kan tidak tahu. Di tempat yang lain ternyata dia bisa mengembangkan, minimal di keluarganya itu jadi rujukan. Nah itu diantara manfaatnya ilmu. Nah sekarang sudah menjadi orang sukses, wong sudah menjadi pejabat.